Sudah ngantuk belum? Sudah. Oke, ya saya akan share mengenai interprofessional education, tetapi saya akan lebih fokus dulu ke apa tuh permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pelayanan kesehatan sehingga mengapa nanti diperlukan IBE. Satu, saya akan mulai apa alasannya. Tahun 1999 itu di IOM, Institute of Medicine di Amerika, mempublikasikan satu paper, satu buku yang dia mengatakan bahwa medical error itu it's highly frequent di Amerika Serikat. Setiap tahun ada sekitar 100 sampai 120 ribu orang meninggal di rumah sakit dan pelayanan kesehatan karena medical error. Pernah dengar medical error itu apa? Pernah ya? Paling nggak barusan. Ya, okay. Apa itu medical error? Lihat bahwa kematian akibat medical error itu jauh lebih tinggi daripada kematian akibat kecelakaan lalu lintas ataupun mati karena jatuh dan seterusnya. Nah, kita lihat ternyata di dalam buku yang berjudul To Err is Human disebutkan bahwa medical errors itu penyebab masuk dalam 10 penyebab kematian. Nomor 5. Nomor 1 adalah heart disease, nomor 2 cancer, nomor 3 cerebrovascular, 4 pulmonary, lalu kemudian yang nomor 5 adalah medical errors. Apa itu medical errors? Ini contohnya. Apa itu? Itu gambar apa? Ketinggalan apa ini? Lem. Pernah dengar ketinggalan lem di dalam perut? Ya, paling tidak pernah lihat ketinggalan. Ini tidak di Indonesia, ini di negara adikuasa di Amerika. Jadi jangan dikira Amerika terbebas dari risiko ini. Ketinggalan apa? Lem. Pernah ketinggalan apa lagi? Pernah dengar? Gunting. Ketinggalan apa lagi? Kasar. Ketinggalan dasi, pernah dengar? Ya, maka ahli bedah itu nggak boleh pakai dasi. Apalagi ketinggalan handphone. Bayangkan ya, ketinggalan handphone, pas dia jalan-jalan dan nyari gitu ya. Ya kalau dia ambil sih mungkin terus bayinya ngangkat halo gitu. Tetapi bahwa medical error itu bisa terjadi di mana-mana. Nah sekarang kemudian ketika orang bicara, kenapa lompat begini? Sorry. Bicara medical error, di Indonesia pernah dengar kan kejadian medical error? Yang pernah koas ini pasti pernah lah. Apa? Ada pernah memori? Ketika poskap yang apa salah suntik, ya kan? Salah suntik, pasien jatuh dari tempat tidur, ya salah pasien. Pernah dengar? Ya, sudah dioperasi kaki kiri, ternyata ini pasiennya itu adalah untuk pasien tonsilektomi. Yang dioperasi adalah lututnya. Jauh kan? Oh ya bisa dekat, coba lututnya dideketin dengan mulut kan dekat dengan tonsil jadinya. Tapi inilah yang terjadi sehingga kemudian di Amerika itu ada masuk dalam New York Times mengatakan karena seringnya terjadi error itu risiko meninggal di rumah sakit karena medical error itu kira-kira 1 di antara 300 pasien. Ya kan 1 di antara 300. Sementara meninggal karena naik pesawat itu risikonya 1 di antara berapa itu? 10 juta penumpang. Ya. Nah, MH370 itu sudah berapa puluh juta orang terbang. Nah, ini saatnya dia menjadi 1 di antara 10 juta. Makanya saya selalu menjelaskan kepada mahasiswa kedokteran, orang residen juga gitu. Jadi nanti kalau Anda itu merujuk pasien ke rumah sakit, ya kan? Lalu pasiennya mau dirawat, apalagi itu kerabat saudara, tanya dulu ke rumah sakitnya. Yang dirawat sudah berapa? Oh ini 299. Ada yang nggak itu toh? Terus Anda tanya lagi, sudah dia meninggal belum?
Oh belum, nah, jangan dimasukkan. Ada pasien lain datang ceklek, tunggu sampai dia meninggal, jedut pasal 1/300, nah baru kita masukkan. Nah, sampai kita atau kerabat kita itu menjadi satu di antara 300 yang meninggal di dunia di rumah sakit. Lalu pertanyaannya adalah, kok bisa error? Bisa. Error itu seperti Anda sedang duduk begini, Anda buka asik dengan apa? Anda apa ini? Iya, tersenggol gelas lalu jatuh. Anda mengatakan biasa nggak apa-apa ini atau nanti dibersihkan. Tapi itu error, gitu kan? Oke. Ada ini, kenapa ini dikasih? Itu kan kabel tuh. Kenapa dikasih tutup begini? Karena kalau enggak pasti terjadi event. Eventnya apa? Orang keselimbat. Tapi si pemilik hotel ini bukan peduli dengan orangnya, peduli dengan apa? Itu, kan gitu. Kalau keselimbat itu jatuh, nah kan rugi hotelnya. Soal yang jatuh orangnya mungkin nggak dipikir. Ya, misalnya begitu. Ini contoh. Makanya kemudian ada orang preventive measures itu kalau Anda punya laptop ada yang di atasnya dikasih apa itu di keyboardnya, sehingga kalau spillover, kalau ada yang tumpah itu nggak masuk ke dalam keyboardnya. Itulah error. Nah sekarang kita lihat sebetulnya gampang saja. Semua orang bicara soal terapi kan, ini kan dari ada kedokteran, ada dari keperawatan, ada dari kebidanan, ada dari gizi, ya ada lagi apa lagi? Kedokteran gigi ada juga, farmasi ada juga. Oke, fine, lengkap sekali. Saya ambil satu topik aja. Apa? Treatment. Treatment itu bisa tidak efektif karena beberapa hal. Yang pertama karena efikasi obat itu terbatas. Sudah itu, kalau itu it's given, kita nggak bisa lagi memprotes itu. Yang kedua masalah diagnostik. Yang ketiga inappropriate use. Saya ceritakan satu-satu sekarang. Obat itu terbatas efikasinya. Dokternya mau bilang dia hebat apapun, IPK-nya 3,99 setiap semester gitu ya, dia tidak bisa membanggakan dirinya bahwa dia akan jadi penyembuh yang hebat. Apa? Karena obat itu terbatas. Kalau seseorang kanker testis, ya, mau diobati kemana saja, mau di Jogja, mau di Jakarta, mau di Jepang, mau di Kanada, ini di Inggris itu 97% bisa hidup 5 tahun karena obat untuk kanker testis itu lumayan bagus. Tetapi begitu kita bicara, ada nggak sih obat untuk kanker paru? Ada. Satu ampul harganya ada yang 32 juta, ada yang 28 juta, ada satu cycle itu bisa 6-8 ampul, dan itu hanya memperpanjang usia kira-kira 2 bulan. Ya. Nah, begitu kanker paru mau obat apapun yang sekarang ada itu hanya sekitar berapa persen? Kira-kira 6% sampai 13%. Kalau di Indonesia kira-kira 7% yang bisa hidup 5 tahun. Jadi yang 93% itu meninggal di tahun pertama, di 3 bulan pertama, di tahun kedua dan seterusnya. Loh, apa obatnya nggak hebat? Ya itu obat yang ada sampai saat ini. Jadi mau jadi dokter hebatnya kayak apa? One day you diagnose your patient, you have the treatment, you cannot treat your patient because you have a limitation. Ya, oke. Itu sebabnya kenapa efikasi obat itu terbatas. Jadi jangan sombong nanti jadi dokter, jadi perawat, jadi dokter gigi. Kalau saya kasih obat nanti nyerinya mesti berkurang. No. Gitu. Kok bisa tahu? Ini contoh obat-obat asma. Ada yang di sini asma nggak? Pernah pakai inhaler? Oke, baik. Sembuh komplit dari asma? Sembuh secara lengkap dari asma? Tidak. Ya. Karena dia manfaatnya hanya 61% orang.
akan bermanfaat untuk plasma. Mengapa? Ada caranya pakai ternyata. Gimana caranya pakai? Biasanya nebulizer, terus oh yang sungkup itu ya, nah, itu lain lagi sungkup. Ya itu yang paling baik. Tapi coba biasanya orang pakai yang inhaler. Nanti tanya dari farmasis ada nggak di sini? Yang dari apotek? Ya, oke, dari apa? Fakultas farmasi. Nanti sekali-sekali tanya ke apoteker. Maaf, saya nggak senang apoteker, yang saya senang adalah farmasis. Saya nggak mau panggil apoteker, maaf ya, karena bagi saya nggak keren. Apoteker itu nggak jaga apotek gitu, dari farmasis gitu kan. Di farmasis ya. Tanya farmasis yang ada di apotek itu, gimana cara pakai inhaler? Tahu nggak mereka? Semprotkan terus gimana? Kalau inhaler aku sekali doang pakai soalnya kata dokternya nggak bagus, jadi karena keluarga aku ada asma, akhirnya keluarga aku nebulizer, jadi gabungan kita udah pakai nebulizer ya. Kalau nebulizer ya yang cukup gitu ya pakai. Nah yang inhaler itu kenapa 61% hanya bermanfaat? Coba tanya gimana pakainya? Ya pokoknya itu dimut, terus gimana? Ya terus diputer, terus dijilat. Kan Oreo itu. Kok mau diputer dijilat, itu kan Oreo gitu ya. Nah, padahal itu caranya harus satu, orangnya duduk, umur dulu, ya duduk tenang, terus nafas, begitu tarik nafas, ini disemprot. Lalu tahan 30 menit. Oh meninggal kalau 30 menit. 30 menit. Respons. Ya kira-kira 7 detik sampai 12 detik tahan nafas, lalu baru breathe normal. Itu sebabnya Anda sekarang pakai sungkup, karena yang semprotan itu banyak yang gagal terapinya. Inilah treatment. Oke, baik, apalagi kita bicara soal obat-obat bukan kanker ya, onkologi, Alzheimer, kecil sekali keberhasilannya. Yang kedua itu treatment, prosedurnya. Yang kedua, kenapa bisa terapi itu tidak efektif? Karena satu, alat diagnostik itu tidak semuanya bisa menegakkan diagnosis dengan baik. Ya, kita lihat ini orang dengan malignancy suspicious mediastinal lymph node, jadi cancer yang di mediastinal. Kalau kita lihat mau diperiksa pakai CT scan, akurasi untuk mendeteksi itu hanya berapa persen? 40%. Lalu pakai PET scan, PET scan itu mahal. Satu kali periksa itu 12,5 juta. Tapi akurasinya berapa persen? 50%. Artinya separuh dari yang diperiksa itu tidak terdeteksi. Jadi kalau ada 100 orang diperiksa pagi itu, hanya 50 yang bisa kita mendiagnosis, oh itu ada malignansi. Artinya apa? Tidak hanya dokternya, tidak hanya alatnya. Siapa ini yang menjalankan alat? Siapa itu? Penata radiologi kan? Jadi bayangkan, ini dengan penata radiologinya melakukan dengan tepat saja, akurasinya hanya 50%. Bayangkan kalau dia melakukannya tidak tepat, akurasinya bisa jauh lebih turun lagi. Jadi jangan pernah merasa bangga, I'm treating my patient. So, ya, Anda nggak boleh ikut campur. Nggak bisa, karena ini tergantung juga pada yang lainnya. Nah baru kalau pakai endoskop ultrasound itu 69%, akurasinya lebih bagus. Tapi kalau mau lebih bagus lagi pakai fine needle aspiration, ini ada jarum biopsi yang dimasukkan gitu ya ke mediastinum sini, lalu di SG, maka akurasinya bisa 97%. Tapi ini pun tergantung pada siapa? Pada dokter yang masak biopsinya. Kalau dia masaknya salah,
Terdeteksi nggak? Kalau tidak terdeteksi berarti diterapi atau tidak? Tidak, dan pasiennya meninggal karena dia cancer tetapi tidak terdeteksi. Oke, baik. Ini yang lebih mengerikan. Anda tahu obat yang namanya zoledronic acid, bifosfonat, golongan bifosfonat. Itu untuk osteoporosis. Itu untuk orang metastase tulang. Jadi cancer yang metastase tulang. Ini bagus sebenarnya. Tetapi cara minumnya harus hati-hati. Satu, harus diminum pagi hari bangun tidur ya, dengan segelas air. Tidak boleh sesudah makan, tidak harus perut kosong. Lalu minumnya, begitu dia minum, duduk, maka dia tidak boleh berbaring selama 30 menit. Ya. Nah ini terjadi pertama kali obat ini digunakan di Amerika Serikat. Pasien di rumah sakit begitu minum dia terus berbaring kan, maka terjadilah yang namanya kanker esofagus. Jadi bayangkan sekarang siapa yang terlibat di dalam pemberian obat tadi itu? Satu yang resepkan dokter, dua yang menyerahkan ke pasien perawat, yang mendispense obat siapa? Farmasis. Kalau farmasisnya tidak knowledgeable, perawatnya tidak ngerti cara pakainya, yang jadi korban siapa? Pasiennya. Bisa hebat apapun dokternya mau resepkan obat itu, kalau perawatnya nggak ngasih tahu caranya pakai, si farmasisnya tidak tahu memberitahu, maka yang jadi korban adalah pasien. Oke. Jadi interprofessional education itu tujuannya adalah untuk meminimalkan ini. Nah kita lihat sekarang siapa aktor dan faktor dari healthcare services di bidang kedokteran gigi. Ada yang dari kaki ya? Oh ya, sudah dokter gigi kan? Kalau ke dokter gigi nomor satu yang Anda lihat apanya? Oh dokternya ya sudah, oke dokternya cantik apa enggak? Baik, sudah. Apalagi? Kalau saya lihat itu apa? Gelas yang untuk kumur itu, ya kan? Ya kan? Satu pasien satu enggak itu? Nah, iya, jelas, iya. Saya waktu tanya dokter gigi itu, satu pasien satu, iya. Satu-satu, iya. Satu-satunya itu, bukan lagi itu, satu-satunya. Makanya kalau saya lihat itu, saya biasanya bawa sendiri itu, aku ada di rumah untuk dokter gigi, tapi dokter gigi saya namanya satu-satu. Itu saya lihat tuh, ada bekas lipstick. Itu lagi ada bekas lipstick. Saya cari yang rasa stop ini. Barangkali bekasnya Syahrini. Nah, misalnya gitu ya. Jadi bayangkan kalau itu terjadi di dokter gigi dan petugasnya ada toh perawat gigi itu yang dia melakukan seperti itu, dokter giginya hebat seperti apapun, korbannya siapa tadi? Pasien. Bayangkan kalau gelasnya tidak steril, pasien yang pertama itu kena HIV/AIDS. Ini pasien ini datang nomor 2, dia hanya stomatitis saja, maka ketika dia kumur dia bakal kena HIV/AIDS. Itulah pentingnya profesi tidak bisa hidup sendiri untuk menyelamatkan manusia. Baik, ya ini beberapa contoh lagi. Ini yang tadi saya ceritakan di linking itu kakinya harusnya dioperasi sebelah kiri, tapi oleh dokternya yang diamputasi kaki kanan. Lalu sesudah bangun dia, kok yang kanan kan yang harus diamputasi yang kiri. Akhirnya yang kiri pun diamputasi. Jadi yang kanan yang sehat diamputasi, yang kiri yang sehat yang sakit akhirnya juga diamputasi. Tetapi saya menghadapi sendiri, ada cerita 60 km away from here, one day I was called by one of the director di rumah sakit itu, dia cerita, Prof, saya mau konsultasi, ada pasien kecelakaan lalu lintas, patelanya pecah yang sebelah kiri. Oke, terus ya dokternya kan sudah pulang karena sudah sore toh, maka ortopednya itu ditelepon, oh ya siapkan aja operasi.
Nah, ortopednya datang, maka dioperasilah kaki yang kanan. Pertanyaannya kok bisa, kenapa? Jelas yang pecah itu patella sebelah kiri. Kenapa kok dia dioperasi sebelah kanan? Kira-kira ada yang tahu? Satu, miskomunikasi. Oke. Terus apa lagi? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Kenapa? Salah? Ya. Jadi yang dipotret di foto ronsen itu betul kaki kiri, tapi petugas penata ronsennya itu ngasih L, bukan L, sehingga waktu dipasang di OK gitu, ya kan, di illuminator itu kelihatan apa? Right, kaki kanan. Maka perawatnya di OK juga pasang bolong di kaki kanan. Dokternya datang, lihat sudah dipasang itu bolong, dioperasi kaki sebelah kanan. Inilah yang disebut medical error. Yang salah siapa? Yang salah siapa tadi? Nah, itu kalau kita nyalakan radiologi itu kita termasuk golongan SMOS. Tahu SMOS ya? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau bisa nyalahkan orang lain, kan gitu kan? Itulah yang disebut sebagai sebetulnya ini tadi apa? Sistem failure, kegagalan sistem. Harusnya setiap ada kesalahan itu ada komponen yang bisa, misalnya tadi siapa? Perawatnya harusnya kan dibuka-buka dulu nih kakinya. Loh kok nggak ada gravitasinya? Loh berarti bukan kanan dong. Itu mestinya kan begitu. Anestesinya juga lebih datang lebih dulu kan? Dia harusnya kan memposisikan kanan apa kiri ya dia. Kalau dia nggak memposisikan dengan ahli bedahnya kan nanti kan kacau apa posisi dia berdiri dan seterusnya. Maka itulah yang terjadi. Nah, saudara sekalian, sebetulnya di dalam kompetensi itu ada fokus, patient center fokus, Anda sudah tahu. Tapi quality improvement jadi penting, evidence based medicine wajib. Ya, nursing itu evidence based nursing. Ilmu keperawatan itu sudah banyak yang salah. Ilmu tentang kefarmasian itu sudah banyak yang salah. Ilmu tentang kedokteran gigi sudah banyak yang salah. Ilmu tentang kedokteran juga banyak yang salah. Saya ambil contoh. Dulu anak kecil kalau demam tinggi dikompres pakai air dingin. Ini kakak-kakak senior Anda korban dari kompres dingin. Akibatnya mereka pun juga mengorbankan orang lain di kompres dingin. Dengan berjalannya waktu, knowledge-nya berubah, tidak boleh gitu kompres dingin. Jadi harusnya kompres panas, terus digubuti bulunya. Kayak emang ayam. Ya, jadi apa itu? Air suam-suam kuku, nggak boleh air dingin. Ya. Terus tadi dokter gigi harusnya apa namanya cupnya harusnya disposable. Oh saya sekali buang. Oh iya saya lihat ke tempat prakteknya. Buang diambil perawatnya, dia buang diambil lagi. Jadi kan bukan sekali buang, namanya berkali-kali dibuang. Oke, nah apa itu interprofessional education? Kita perlu apa enggak sih dengan begitu tadi? Jadi ada peran yang harus kita lihat. Apakah kita harus melakukan itu ketika kita ini dengan sekolah, gitu ya? Lalu maka orang akan bicara IPE itu seperti ini. Yang satu bilang IPE itu ya pokoknya kita kuliah barengan, gitu. Seperti orang lihat gajah. Ada yang pegang ekornya, ada yang pegang belalainya, ada yang pegang kakinya. Jadi dia mendapatkan informasi yang berbeda-beda tentang IPE. Nah sekarang tujuannya itu apa? Yang jelas untuk apa? Menaikkan apa peran dari para profesional kesehatan di dalam pengelolaan pasien. Yang kedua adalah
mengoptimalkan partisipasi dari segenap profesional kesehatan yang bekerja di rumah sakit untuk decision making. Dokter boleh memutuskan diagnosisnya, tetapi begitu terapi ditetapkan, maka perawat pasti ikut. Dok, itu nggak boleh dicampur dengan ini. Apotekernya juga bilang, oh ini obatnya harusnya diberikan lewat infus, caranya seperti ini. Maka mereka harus bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan. Dan kemudian mendorong respectfulness antar disiplin. Kalau enggak itu, profesional kesehatan itu ada kasta-kastanya. Kasta paling tinggi siapa? Dokter, ya kan? Dokter dan dokter gigi itu kastanya sedikit lebih rendah daripada dokter, ya kan? Karena kalau dokter kan seluruh tubuh, kalau dokter gigi itu hanya gigi, jadi ya ilmunya kan lebih sedikit, gitu, katanya. Makanya dia minder juga, gitu ya. Terus habis itu ada siapa lagi? Perawat. Habis itu ada siapa lagi? Farmasis dulu. Terus ada bidan, ada koas. Paling kasihan itu koas, ya enggak? Dia koas, wah, periksa urin 24 jam, nggak bisa menghindar, ya kan? Nah gitu. Makanya dulu waktu saya sekolah itu, AS itu labelnya seperti gini. Prof itu makan dokter ini, makan tuh artinya marah-marah. Jadi profesornya marah ke dokter spesialisnya. Dokter ini makan presiden. Umum marah, presiden nggak boleh membela diri kalau dimarahin. Presiden makan koas. Wah, koas nggak berani, kalau dia berani melawan nggak diajari sama presiden. Koas makan soto. Nggak ada lagi yang bisa dimakan sama koas. Itu paling bawah, itu kasihan banget jadi koas ya. Nah saya itu makanya waktu jadi koas itu rasanya terzolimi gitu ya hidupnya. Mereka 24 jam. Wah, ambil ini darah untuk hematokrit setiap 30 menit. Tidak pernah tidur. Itu berat sekali jadi puasa ya. Baik. Nah, goalnya adalah ini, mengubah pandangan dan cara bagaimana sebetulnya healthcare providers itu melakukan kegiatan praktik. Baik, saya lihat, jadi apa yang diperlukan? Anda tahu kompetensi itu pasti 3 ya. Kompetensi knowledge, competence skills, dan competence attitude. Dokter winter, skillsnya bagus, tapi suka kata-katain pasien, maka dia akan tidak kompetensi. Perawat, skillnya bagus, suka senyum-senyum, gitu ya, tapi tidak care dengan pasien. Maka itu attitude. Nah, saudara sekalian, yang ingin saya jelaskan, IPE itu bukan kumpulan orang. Jadi ya ini kumpul begini nih, lalu kumpul bersama-sama mendengarkan saya ngomong. Ini bukan IPE. Ini bukan interprofessional education, gitu ya. Tetapi Anda akan berusaha memahami interprofessional education itu seperti apa. Yang kedua, ini bukan IPE, ini faculty member, ada profesor, terus ini sama-sama tutorial, ada yang nursing, ada yang medical student, dan seterusnya. Itu juga bukan IPE. Ya. Terus, ini bagaimana? Ini ada dokternya, profesornya, ini ada pasien, ini ada dietitian, ada farmasi, ada nursing student, kumpul bareng-bareng, dengarkan si profesor itu ngoceh. Maka ini bukan interprofessional education. Interprofessional education itu ketika pengambilan keputusan klinik kepada pasien itu dilakukan bersama-sama. Menurut Anda, ya, dari aspek keperawatan, ini pasiennya posisinya bagaimana? Karena dia ada luka di sini, maka si perawatnya akan menjelaskan. Bukti ilmiah yang terakhir menunjukkan bahwa bla 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 bla. Nah ini saya mau ngasih obat, bagaimana ini? Nah, farmasisnya lalu share. Maka share decision making itulah
yang namanya interprofessional education. Baru nanti ketika real life itu bersama-sama digunakan untuk mengambil keputusan kepada pasien. Nah, di dalam patient safety itu sebabnya tadi kan saya sampaikan problem dengan tenaga pelayanan kesehatan itu karena ya itu tadi dokter sering tidak care, ceroboh, perawat sering marah, tidak ramah, dokter gigi suka nyabut, ya ulangi ya tugasnya dokter gigi kan nyabut gigi ya, gitu, dan seterusnya. Maka ada 7 patient safety steps yang harus dikerjakan oleh interprofessional education. Apa itu? Safety culture, harus ada budaya safety di antara mereka. Yang kedua, mengembangkan komitmen dan fokus pada patient safety. Yang ketiga itu integrated risk management. Ini ada tugas masing-masing yang harus dikembangkan, lalu komunikasi, lalu kemudian kalau pernah terjadi error, pernah nggak dengan ada perawat yang kemudian disuruh masak kasih obat, masukkan infus, satunya lagi masukkan infus, meninggal pasiennya. Ternyata harusnya obat yang satu tidak dimasukkan infus, satunya untuk inhalasi, meninggal pasiennya. Inilah menunjukkan bahwa obatnya barangkali sudah betul, tapi perawat tidak melakukan itu dengan baik. Jadi belajar dari error, dan yang terakhir adalah mencegah terjadi. Nah, sekarang saya masuk ke area, saya tunjukkan bahwa you will not live alone in the world and you will be responsible for yourself, nobody else can do, maka salah. Tapi contoh ini pasien yang mau dioperasi, mestinya ada persiapan praoperasi, ya kan? Entah dicukur, entah apa gitu ya, dimandikan, didesinfektan, dan seterusnya. Lalu ada surgical proses. Ini semua bagus, dokter ahli bedahnya hebat, hasilnya masih bisa bagus, masih bisa jelek. Karena apa? Ada yang namanya big black box yang sekarang lagi dicari-cari oleh manusia. Ya. Tapi saya mulai dulu. Itu spektrumnya banyak ternyata. Ketika pre-op melibatkan sampai ini perawat kan mesti menyediakan, menyiapkan pasien yang mau operasi kan, pasiennya disuruh puasa, ya kan? Nah, jadi kalau perawatnya lupa nyuruh puasa, celaka nggak besok? Celaka. Jadi tugasnya perawat mengingatkan, ayo puasa, hair removal, cukur. Ya, ada yang sudah menikah belum ini ya? Belum ada yang menikah ya? Udah ada? Sudah pernah operasi sesar? Oh belum melahirkan ya? Itu kalau ada ibu-ibu yang operasi sesar ditanya mesti, waktu operasi sesar dicukur nggak? Oh iya dicukur. Nah, saya bilang, coba tanya sama dokternya, sampean ini obstetrician apa barber? Oh nyukur-nyukur segala gitu ya. Kecuali ibunya itu Pak pesen tolong dicukur sesuai bentuk apa cecak apa gitu ya, itu baru gitu ya. Nah, begini apa namanya, nah dia lebih tahu, sudah pernah berarti ya. Padahal itu ilmu yang dulu, sekarang nggak boleh dicukur. Nah kalau perawatnya nggak tahu, dicukur juga kan. Celakanya nyukurnya pakai apa? Pakai apa? Pakai silet, goslet baru, cukur, habis cukur, terus cukur lagi, gitu ya. Astagfirullahaladzim. Maka ini berdosa, nggak boleh. Sekarang sudah nggak boleh lagi cukur pakai silet, karena itulah menjadi foki untuk infection. Ini nggak boleh. Coba, tapi nanti Anda lihat begitu ada poskap masuk rumah sakit, yang perawat, yang itu akan lihat masih dicukur kan? Ya, semoga Tuhan mengampuni mereka semua, gitu ya. Nggak boleh. Nah, jadi ini tugasnya perawat, kasih antibiotik profilaksis. Sebelum operasi kan dikasih antibiotik profilaksis. Biar apa tujuannya? Mencegah infeksi luka operasi. Iya kan?
Nah, tapi kalau ngasihnya salah, menjadi tidak bermanfaat. Ngasihnya harusnya berapa jam sebelumnya? Setengah sampai 1 jam sebelum insisi. Yang sekarang ini dilakukan di Bangsal, karena operasinya jam 8, diberikan di Bangsal jam 7. Operasinya tepat waktu enggak? Mundur jadi jam 9, maka kadar obatnya sudah turun, tidak ada gunanya. Maka tidak bisa mencegah infeksi luka operasi. Bayangkan, dokternya sudah hebat, ahli bedah yang senior, tetapi gara-gara perawatnya careless, tidak tertolong pasiennya. Oke, baik. Yang berikutnya diagnostik. Pre-op kan ada diagnostik. Jadi ada penata ronsen, ada petugas radiologi, ada laboratorium. Jadi ya, hanya perawat ambil darah, dibawa ke laboratorium. Kalau nggak langsung dibaca dalam 30 menit untuk kadar gula darah, misalnya, maka tidak valid, pasti salah. Padahal kita kan perawat ngambil darah, apa dia langsung bawa ke laboratorium? Enggak, ya kan? Nunggu yang sana juga diambil. Jadi kalau ini ada 20 orang diambil darahnya, 1 orang butuh 5 menit, berarti dengan 20 itu berapa menit? 100 menit. Begitu 100 menit, orang yang pertama ini mau dibawa ke laboratorium sana, ini semuanya sito enggak? Kalau sito di sana sudah banyak yang sito, maka yang kita serahkan itu tidak langsung diperiksa. Maka yang orang pertama ini kalau diperiksa hasil kadar gula darahnya tepat atau tidak? Tidak, karena itu tadi sudah 100 menit, padahal harusnya cuma 30 menit, dibawa ke sana tambah berapa menit lagi, maka celakalah rumah sakit itu. Dan ini terjadi kan? Terjadi sampai sekarang, gitu ya. Berikutnya, nah ini gizi. Ya. Apa yang dilakukan oleh gizi? Dia harus kasih tahu tuh, oh orangnya ini heart failure, mau dioperasi, jadi saya harus ngasih dietnya apa, nah gitu ya. Terus kemudian kapan saya harus menyetop makanannya, jenis makanan apa saja yang boleh dimakan oleh pasien ini, karena jadi ini orang dari siapa? Dietitian. Oke. Berikutnya baru kita masuk ke ini proses pelaksanaan operasi. Ada siapa? Ahli bedah. Ada siapa lagi? Anestesi. Ada siapa lagi? Perawat bedah dan seterusnya. Ya, ada nurse, ada CSSD. CSSD itu yang menyiapkan itu loh, sterilisasi alat. Jadi bayangkan, salah satu ini melakukan kesalahan, fatal nggak untuk pasien? Sangat fatal. Bagian CSSD yang menyiapkan alat-alat steril itu teledor, fatal. Pasien bisa meninggal karena infeksi. Maka kemudian saya ingin jelaskan Anda, ada nggak Pak yang paling berpengaruh untuk penyembuhan pasien di sini tadi? Ada nggak yang paling top untuk menyembuhkan pasien dari operasi? Tidak ada. Everybody, it was learning together, deciding together, and treat the patient according. Ya. Oke. Ini masih ditambah black box. Apa itu? Pasiennya ada komorbid, pasiennya ini di bawah transfusi, pasiennya ini, dan seterusnya. Sehingga saudara sekalian, kalau saya ingin jelaskan bahwa apapun yang dilakukan seseorang tenaga profesional kesehatan di rumah sakit itu completely perfect, outcome-nya bisa buruk karena orang yang lain tidak melakukan seperfect yang dilakukan. Jadi tadi ada dokter, ada perawat, ada farmasis, ada dietitian dan seterusnya, ada bidan gitu ya. Nah, jadi ini kalau saya ingin tunjukkan, you will never end up with a good outcome. Yang atas ini apabila you are not working together, understanding the role of each other. Itu paling penting. Makanya kalau sekarang itu orang merasa kastanya paling tinggi jadi dokter karena dia yang memutuskan, tetapi tidak, keputusannya dia itu tidak bisa menjamin pasiennya akan
sembuh dengan baik. Ini gambar apa Pak? Ini desensi, operasi terus terbuka. Ya ini juga sobek. Siapa yang salah itu? Pasiennya kok mau, gitu ya. Ini kan dioperasi terus dijahit, tapi kemudian jahitannya lepas. Sehingga ini gampang dilihat perannya siapa. Satu, bisa karena perannya nurse-nya tidak perform. Ketika dia merawat luka, dia tidak merawat dengan baik. Bagian dietitiannya sudah tahu pasiennya ini diabetes, gitu ya, darahnya sukar mengering, membeku, kok tidak diberikan diet makanan yang untuk orang diabetes, sehingga kadar gula darahnya tetap tinggi terus dan seterusnya. Sehingga perannya semua orang farmasis, dia hanya menyerahkan obat saja, tapi dia tidak memberitahu ini caranya pakai begini, ini minumnya begini, ini dioleskan begini dan seterusnya. Maka if the pharmacist doesn't work on a professional way, maka kemudian pasiennya jadi celaka. Jadi inilah yang akan terjadi. Nah, oke, saya ingin tunjukkan bagaimana preventive measures yang bisa kita lakukan untuk mencegah. Misalnya saya ambil contoh medication error. Bagaimana professional education diperlukan? Maka Anda harus knowledgeable. Masing-masing bidang ilmu harus knowledgeable. Satu, saya ambil contoh ini. Orang dikasih amoxicillin, ini para dokter ini. Sehari harus diminum berapa kali? 3 kali. Maka resepnya Anda tulis amoxicillin. Amoxicillin. Ayo, tulis resepnya gimana? Amoxicillin. Ya, apa dulu? Kaplet kok? Kap miligram 500. Terus Signa? Signa berapa? Berapa? 3 DD 1. Betul tak? Semoga Tuhan mengampuni Anda semua. Ini cara yang salah, yang harusnya sudah tidak diajarkan lagi. 3 DD1, 2 DD1, 1 DD1, semua dokter masih menulis itu, tapi itu salah. Mengapa begitu? Saya kasih tahu nih. 3 DD1. Pasien dikasih, berarti minumnya pagi jam berapa? Jam 7. Siang jam berapa? Jam 1. Malam jam berapa? Jam 7 lagi. Saya tanya sekarang, jam 7 pagi sampai jam 1 siang berapa jam? 6 jam. Jam 1 siang sampai jam 7 malam berapa jam? 6 jam. Jam 7 malam sampai jam 7 besoknya berapa jam? 12 jam. Maka Anda mendolimi pasien dengan nulis 3 DD1, usahanya nggak bisa diakui. Dan Anda sudah melakukan itu dengan sangat sukses, percaya kan? Ini kakak-kakaknya ngasih contohnya aja salah. Gak ada yang mereka orang baik, tidak sombong dan rajin melakukan. Oke, ini harusnya kan begitu, ya. Jadi harusnya Signa 1 tablet atau 1 tablet tiap 8 jam. Kalau tidak gitu, maka malam hari tadi ada nggak antibiotik dalam darah? Tidak ada. Jam 7 malam sampai jam 7 pagi 12 jam, maka tengah malam nggak ada kadar obat di dalam darah. Cara memberikan begitu, kalau pasiennya sembuh, berarti sebetulnya pasiennya tidak memerlukan antibiotik. Kalau pasiennya infeksi bakteri, dikasih kayak gitu pasti tidak sembuh. Yang lebih berbahaya lagi, jadi ini harusnya perawatnya mau nggak nih? Harus tahu. Apotekernya, farmasisnya harus tahu nggak? Harus tahu. Dokternya harus tahu. Jadi semua orang ini harus berbicara dalam bahasa yang sama. Inilah interprofessional collaboration. Ya, itu. Apalagi yang paling bahaya itu obat yang diminum sehari sekali. Ada nggak? Asitromisin itu minumnya sehari sekali. Ada kan tulisnya? Signa 1 DD1. Nah, pasiennya habis dikasih resep itu, paginya dia minum les gitu. Pagi ini dia minum, besok
sampai kantor, ini minumnya jam 7 loh. Besoknya sampai kantor jam 7, aduh obatnya ketinggalan di rumah. Terus dia lihat resep, oh 1x1 ya, nanti ajalah pulang, maka pulangnya sore, minumnya jam 7 sore. Berarti sudah berapa jam itu? 24 jam ditambah 12 jam, 36 jam. Bermanfaat nggak obatnya? Tidak bermanfaat. Maka hai manusia, berdosalah kau melakukan perbuatan seperti itu, dan ternyata para dokter pun masih melakukannya. Ya, jadi saya harus saksikan 1 tablet tiap 24 jam, 1 tablet tiap 12 jam, 1 tablet tiap 8 jam. Oke, baik. Yang kedua, interprofessional collaboration. Sekarang saya baru bicara, tapi ini interprofessional education adalah 3 komponen atau 4 atau 5 komponen, baik tadi dokter, farmasis, bidan, perawat, dokter gigi. Dokter gigi kan juga resepkan obat, sama ya dokter gigi resepkan 3 jadi 1 kan? Dulu diajarin gitu juga ya? Yang ngajarin masih hidup juga ya? Oh masih hidup, ya nggak apa-apa, biar hidup aja. Tapi artinya memang kita ada perubahan yang cukup banyak di dalam sistem kita. Coba, ini obatnya berarti dalam bentuk apa? Dalam bentuk puyel kan? Lihat itu, eritromisin, ciprofloxacin, ibuprofen, gudang garam, dexamethasone, ya? Glycolat. Ini nggak bisa masuk surga nih dokter yang resepkan kayak gini. Dosanya berlipat-lipat. Pertama apa? Apa kalau mau tahu? Dosanya apa? Farmasis yang tahu. Farmasis tadi sama. Apa dosanya? Dosamu apa? Biar begini. Coba, kau jelaskan. Kau belum tahu dosanya, belum kenal dosanya. Wajahnya wajah imut juga. Sebenarnya dosanya juga. Nggak tahu. Antibiotik yang digunakan bersama masyarakat seharusnya ada, kan itu dicampur, ada berapa obat ya, itu dicampur secara langsung. Ada obat-obat itu harusnya testarannya itu beda-beda sendiri. Wih, keren. Jadi penggunaannya pun tiap hari itu frekuensinya beda-beda dari obat. Jadi boleh nggak saya harus? Tidak boleh. Tidak boleh. Ada lagi farmasis? Ya, apalagi kejalan di sana? Kalau di situ kan obatnya dicampur kan, nah bisa dilihat bahwa masing-masing obat itu ada interaksi. Takutnya nanti kalau misalnya dicampur itu ada terjadi interaksi obat. Interaksi itulah nanti akan menyebabkan obatnya menjadi toksik gitu, jadi berbahaya. Kayak misalnya kita bisa lihat di situ kayak kan nanti dicampur dengan vitamin C itu kan. Nah nanti kalau misalnya dia tercampur dengan antibiotik dan segala macam tuh ya seperti tadi interaksinya tuh bakal membuat efek toksik dari obat itu sendiri seperti itu. Very good. Masih ada lagi? Ya. Apa? Ada antibiotik kan? Ada antibiotik kan? Di situ ada antibiotik dan mungkin penggunaan dari misalnya tadi kan berbeda-beda. Apabila tidak digunakan dengan frekuensi yang tepat dan dosis yang tepat, nanti bisa menimbulkan resistensi antibakteri. Very good. Ya. Itulah yang Anda harus bicara pada tataran yang sama. Ini namanya baru interprofessional education. You are having a similar way of learning, similar way of thinking and knowledge on specific area. Ya kan? Celaka tuh kalau begini, begitu dicampur obatnya eritromisin sehari harus berapa kali? Ya 6 jam, kan gitu ya. Ciprofloxacin sehari berapa kali? Ya 12 jam. Sekarang ini munculnya jadi satu, maka berdosalah si dokter ini melakukan itu. Ya. Jadi IPE adalah you learn something and the other understand that this is the right way to treat your patient. Kalau satunya, oh saya diajari dokter ya 3 jadi 1, buku kartunya sendiri, maka tidak terjadilah yang disebut dengan IPE. Oke. Baik, terus dan celakanya dokter itu juga nggak pernah mengenali obatnya itu dalam bentuk apa.
itu kapsul atau tablet salut gula, itu tablet salut gula nggak boleh digerus, nggak boleh dan sebagainya. Maka harusnya yang mengingatkan dokter siapa? Farmasis. Dok, mohon maaf, ini obatnya bentuknya tablet salut gula yang tidak boleh digerus. Boleh nggak kalau ini diganti obat yang bukan salut gula? Maka itu tugas siapa? Farmasis. Begitu di farmasi sudah keluar, kemudian kan tugasnya perawat nih sekarang mau ngasihkan ke pasien. Saya nggak bisa nelen kalau begitu, gimana? Oh ya sudah, saya bikin saya tumbuk. Maka oleh perawat ditumbuk. Ya, sudah kan? Jadi apes dah si pasien itu hanya gara-gara si perawat yang tidak betul. Ya, oke, baik. Terus cara pemberian menjadi sangat penting. Jadi tadi itu di perawat juga lagi, dokter, perawat, apoteker lagi atau farmasis. Tahu cara tetes si obat mata? Gimana? Tolong tunjukkan saya cara meneteskan obat tetes mata. Diteteskan di mana? Di mata. Iya, namanya saja obat tetes mata, masa mau diteteskan di hidung? Gimana caranya? Ada yang tahu? Terus caranya gimana? Coba tunjukkan. Ragu-ragu. Coba. Oke. Gimana? Ditarik ke bawah. Coba Anda tetesi kalau itu ditarik ke bawah. Tuh, Pak, saya baru tahu kan? Jadi gimana caranya? Copot dulu kacamatanya. Nah, kalau nggak dicopot, nanti obat tetes kacamata, kan gitu ya. Nah, maka ini kelopak mata yang bawah Anda tarik ke depan. Coba semuanya melakukan. Ya, tarik ke depan. Itu kan ada kantongnya kan? Anda teteskan di situ. Maka anak kecil pun tidak akan menangis. Yang menangis itu kan kalau gini loh, jangan gerak-gerak jadi akhirnya menjadi obat tetes mata. Ya, nggak kena mata, nggak boleh. Apalagi duduk-dudukin, kamu sih boleh didudukin kepalanya, gitu bahaya. Ya, jadi ini hanya interprofessional education means that you learn something equally. Itu baru. Baik. Ada lagi obat tetes telinga. Gimana caranya pakai? Gimana? Gimana tetes telinga caranya pakai? Ya, betul ada. Gimana? Kepalanya meng-meng gitu, terus gitu. Diteteskan gimana? Ya lubang telinga, masa di lubang hidung? Lubang telinga, tapi gimana caranya? Nah, itu. Coba Anda bisa nggak? Pasti nggak bisa. Saya percaya. Coba Anda miring begini, pasti salah. Harus dibuka dulu itu hijabnya itu. Kalau Anda netes hijab itu namanya, aduh. Ya kan? Tapi yang paling penting Anda netesi apa saja di situ tidak akan bermanfaat. Kalau di telinganya ada kotoran, maka harus dibersihkan. Pakai apa? Ya pakai bersih, pakai cotton bud, tapi cotton bud hati-hati. Kalau saya sedang pakai kain yang dibelit-belit panjang, yang panjang tipis gitu ya. Don't try this at home ya. Ini hanya boleh dedika busir saja yang melakukan itu. Ya intinya itu harus bersih agar obat yang diteteskan itu nanti diabsorpsi. Nah ini yang saya sebutkan, bahwa Anda harus punya level of knowledge yang sama agar ketika IPE interprofessional education itu dikembangkan saling menghargai. Oke, saya bagian yang ngasihkan, tapi pasti betul si apoteker, si farmasisnya ketika melepas obat ini beritahu ini nanti teteskannya caranya begini, hijabnya dibuka lah, apalah gitu ya, misalnya seperti itu. Oke. Baik, berikutnya
IPI itu saling mengingatkan. Nah, ini tulisan, ada nggak dokter ini yang tulisannya kayak gitu? Tulisanmu jelek, kok bisa jadi dokter? Coba, ini resep apa doa-doa? Lihat itu yang bawah itu. Ini apa ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. Berbahaya nggak begini? Sangat berbahaya. Karena kalau sampai di apotek, si AA-nya itu salah membaca, maka celakalah si pasien. Ya enggak? Maka kemudian harusnya ini farmasisnya telepon, dok mohon maaf ini ada 3 obat, yang satu adalah ini, yang ketiga boleh saya konfirmasi ya dok, apakah ini yang dimaksud obat ini, sebutkan. Karena kalau sampai salah, kamu bisa baca nggak sih? Saya bisa baca tapi tulisan bukan doa-doa. Ini tulisannya dokter doa-doa, ini raja. Ya. Maka itulah saudara sekalian IPI. Nah, saya terus saja. Ini juga begitu. Jadi tadi ada dokter dengan perawat, ada dokter dengan bidan, sekarang dokter dengan farmasis. Itu yang begitu betul nggak? Salah. Betulnya gimana? Kekuatannya harus ada. Kalau nulis gini, farmasis kasih yang berapa mili? Ngasih berapa farmasis kasihnya kalau gini? 12,5. Maka berdosalah si farmasis itu, karena seandainya pasiennya itu sudah terbiasa minumnya itu sehari tiap 8 jam 50 mg. Sekarang dikasih 12,5, turun nggak tekanan darahnya? Tidak turun. Kalau hari kelima nanti dia kena stroke, yang salah siapa? Yang salah farmasis dan dokternya. Ya makanya ini sudah nggak boleh lagi farmasis itu mengatakan kalau nggak ada miligramnya saya beri yang terkecil. Itu sudah salah. Oke, baik. Jadi yang betul yang bawah itu miligram sekian 1 tablet setiap 8 jam. Nah ini tadi ya Mbak Sapa itu ada bilang interaksi. Coba ini paling gampang saya lihat, ini dokter ini pasti lulusan multiple choice. Ya kan? Bingung tuh dia ini diagnosisnya apa ya gitu ya. Oh, pokoknya setiap gejala dia kasih 1 obat. Loh kok dikasih banyak sekali? Ya nanti toh biar penyakitnya milih sendiri. Emang penyakitnya di sekolah kan apa gimana? Ya. Jadi ini harus diingatkan itu oleh sejawatnya, tapi juga diingatkan oleh petugas profesional kesehatan yang lain, bahwa nanti bisa terjadi yang namanya ini interaksi obat yang Anda tadi sebutkan. Itu orang resepkan doksisiklin kadar terapeutik untuk menyembuhkan itu sekian. Begitu dokternya baik hati, dia juga resepkan FE karena pasiennya anemi, maka kemudian kadar obat ini turun tinggal di sini. Sembuh nggak pasiennya? Tidak sembuh. Inilah IPI. Maka pada tataran ini orang harus punya ilmu yang sama. Ini juga gitu. Siprofloxacin yang tadi itu, ya coba lihat. Baik toh ini kadarnya untuk terapeutik itu sekian. Tetapi begitu dokternya tanya, ibu pernah minum obat ini enggak? Belum dong. Soalnya obat ini bikin mual. Waduh dok. Ya sudah nggak apa-apa. Saya kasih antacid ya bu ya. Maka kadar yang harusnya sekian untuk mengobati itu hilang di dalam darah. Sembuh nggak pasiennya? Tidak sembuh. Jadi siapa yang harus ini mengingatkan dalam hal ini? Ya farmasisnya, ya kemudian siapa tadi? Perawat. Dok ini antacid-nya boleh enggak diganti yang lain? Soalnya kalau pakai ini nanti ada risikonya. Dan kamu tahu? Oh, aku IPI. Gitu ya. Oke.
Nah, saya terus saja. Nah, akhirnya saya ingin Anda pahami begini. Patience education jadi sangat penting, yaitu mengedukasi penggunaan obat, mengedukasi mengapa harus diminum dengan cara begitu, mengedukasi kenapa ketika kita ini dibawa ke pemeriksaan laboratorium atau dibawa ke pemeriksaan radiologi harus seperti apa. Maka kemudian bagaimana IP itu dijalankan. Salah satunya adalah lakukan kegiatan-kegiatan yang bisa Anda lakukan bersama-sama. Ya, misalnya bakti sosial, ada gempa, maka itulah awal dari kolaborasi interprofesional. Jadi Anda akan tahu role dari masing-masing itu seperti apa. Ini ada natural disaster, ada emergency, ada healthcare team masuk dalam social service dan seterusnya. Ya. Atau kemudian terlibat dalam banyak hal, basic life support, semuanya harus belajar, baik yang sekolah kebidanan, baik yang dokter, baik yang farmasis, baik yang perawat, dokter gigi, apalagi tadi yang terlewat dietitian. Lakukan ini bersama-sama, bukan kok basic life support itu miliknya si dokter saja. Everybody can do it. Begitu Anda sering bekerja bersama-sama, Anda akan tahu bahwa ini loh sense of doing collaborative, professional collaboration. Ya, saya kira ini dulu kita karena ada disaster management, jadi kalau ada bencana mesti orangnya pintar-pintar, karena lalu terpaksa dia berkolaborasi untuk mengatasi masalah. Ya, saya kira di ujung adalah yakinkan professional education itu dijalankan agar ketika Anda melakukan itu di dalam sistem pelayanan kesehatan, ini yang dijamin. Patient safety, dia apa? Freedom from accidental injury. Sampai contoh nih, kenapa sekarang patient safety itu begini? Pasien dikasih apa itu gelang? Ada gelang itu ya? Wristband itu ya. Terus kemudian jangan sekali-sekali, coba itu kalau mahasiswa perawatan itu pendidikan perawat itu begitu dia poskap di rumah sakit gitu ya, terus disuruh oleh senior nurse-nya, Mbak tolong ini disuntik di apa buat, tanya nggak dia caranya nyuntik gimana, tanya nggak? Nggak tanya kan, karena kalau ditanya marah, kamu lulusan anak nyuntik nggak bisa, kayak gitu. Ya, malah dia dinyusuntik sendiri. Ya, maka itulah yang berbahaya. Anda tidak tanya, itu sebabnya ada skill set. Jadi nggak usah tanya, tapi Anda tahu. Kemudian memerintahkan juga bisa salah. Contohnya, ini nanti kamu suntikkan ke ibu yang kamar nomor 2 yang di dekat jendela. Ya, itu. Dan itu yang berangkat ya. Nah, yang di dekat jendela itu tadi malam, Mbak Ibu saya kok kedinginan ya, sebenarnya. Oh ya sudah tukar sama saya aja, mau saya besok sudah pulang kok. Gitu. Maka yang di jendela tidak di sebelahnya, yang sebelahnya tidak di jendela. Maka si perawat datang, Ibu selamat pagi, cus. Enggaklah dia. Padahal hari itu dia harusnya sudah boleh. Patient safety itu seperti itu. Freedom from accidental injury. Dan Anda akan memahami bagaimana berkolaborasi apabila Anda mengerti ilmunya, apabila Anda mengerti soul-nya, Anda mengerti how professional is perawatan tentang pelayanan untuk Anda pasien. Saya kira itu. Terima kasih sudah mendengar Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, ada tanya jawab? Oh, silakan. Ya, terima kasih untuk Prof. Iwan. Kita masih ada waktu 15 menit untuk tanya jawab. Mungkin 3 pertanyaan dulu. Silahkan, ada siapa yang ingin bertanya? Tio, terus yang dari
Iya, Mas, ada yang ditanyakan? Ya mungkin Tio dulu ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Prasetyo, Pak. Saya di profesi nurse sekarang. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini, mungkin hambatan dalam penerapan IPA ini selama di akademik maupun di tahap profesi itu seperti apa idealnya? Karena saya masih belum menemukan implementasi atau pelaksanaannya baik di tahap akademik maupun di profesi. Jadi ketika kita berada di profesi itu, perawat kayak saya profesional itu sendiri, kemudian koas juga sendiri, jadi tidak ada pelayanan integrasi ke pasien. Kemudian metode dan model pembelajaran IPE yang ideal itu seperti apa? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Tio ya, Mas Tio. Oke, baik, good question. Dua-duanya itu smart question. Satu, gimana sih IPE itu? Implementasinya itu akan seperti apa? Gimana caranya kita? Satu, apabila kurikulum belum mengakomodasi, ini kan mestinya ketika kan sekarang rata-rata kan FKIK ya, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Iya toh? Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Karena di ilmu kesehatan itu ada nurse, ada bidan, ada dietitian, ada itu terus dokter gigi lain lagi. Ada juga yang FKIK itu ada kedokteran giginya. Ketika kurikulum belum mengakomodasi ini, mengintegrasikannya, maka yang Anda lakukan adalah lakukan kegiatan-kegiatan tadi seperti yang saya sebutkan, basic life support. Anda memancing teman-teman untuk melakukan kegiatan yang itu harus dilakukan bersama-sama. Maka Anda akan muncul sense. Boleh minta kepada seniornya dikasih kasus, gitu ya. Kasus ini tolong pecahkan apa? Mulai dari menegakkan diagnosis sampai penata laksanaan dari aspek yang multifacet tadi itu, profesional. Jadi maka masing-masing akan bisa berkontribusi mengenai apa yang mestinya dilakukan. Tetapi syaratnya sama. Anda harus knowledgeable dan knowledge-nya harus paling tidak untuk aspek itu sama dengan yang tadi pendidikan dokter, sama dengan yang pendidikan bidan, sama dengan yang dokter gigi, sama dengan yang dietitian. Caranya jadi ada pembelajaran modul yang orang memahami bersama seperti ini tadi. Obat itu caranya begini. Caranya mengatasi pasien yang dekubitus itu seperti ini. Caranya menangani pasien yang trauma injury, spine injury itu seperti apa. Maka sudah ada knowledge-nya, Anda lakukan itu bersama-sama. Yang paling ideal itu sebetulnya didesain by design bersama-sama. Ketika di tahun pertama itu bukan kok kuliahnya barengan gini, bukan. Tetapi ada topik-topik yang substansinya sama. Yang Anda mendapatkan itu. Sehingga ketika nanti Anda mau men-share itu bicara pada level bahasa yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana lakukan kegiatan-kegiatan outdoor yang itu misalnya tadi seperti ada disaster management, ada orang rajin lah ikut kegiatan-kegiatan. Maka disitulah Anda akan bisa menghargai how to deal with patients, how to deal with critically ill patients. Maka the more you learn, the more you understand, the more you skillful. Kalau enggak kan kita nggak tahu, steril kan. Ini semuanya kan di dalam kotaknya kenyam zona nyamannya masing-masing, comfort zone. Wah saya nggak mau malah kayak darah ini, nggak mau, nggak bisa. Karena Anda tidak akan pernah menjadi bagian dari tim profesional kesehatan. Ya itu. Nanti tanya sama dokter Gandes. Gimana kita menyiapkan modulnya, bagaimana kita menyiapkan substansinya, metode pembelajarannya agar interprofessional education itu bisa berjalan. Harusnya itu di awal dulu sudah mewajibkan di dalam kurikulum itu di tahun pertama itu ada interprofessional education. Apa ada ilmu dasar yang sama-sama dimiliki, ya. Tidak harus kuliahnya barengan dicampur jadi satu akan sengaja. Ya, saya kira itu
Sudah selesai. Terima kasih. Nanti satu lagi mungkin ada yang bertanya. Mungkin ada lagi yang bertanya. Saya Pipit, silahkan. Ya, selamat siang Prof, nama saya Pipit. Saya mau bertanya, sebenarnya konsep IPE dan IPC ini kan sesuatu yang sangat indah karena tujuan akhirnya adalah untuk patient safety juga. Kami di sini sangat ingin sekali nih IPC bisa berjalan di sistem pelayanan kesehatan kita. Namun pada prakteknya saat ini kan masih semuanya berjalan sendiri-sendiri dan dokter itu lebih cenderung mereka lah yang memberikan pemberian keputusan. Ketika ada orang yang mengoreksi, kadang ada faktor gengsi atau tidak ingin disalahkan. Nah, kami sebagai yang masih muda-muda dan ingin menyuarakan IPC ini, bagaimana ya Prof caranya supaya benda ini, si IPC ini bisa terlaksana di tempat kami bekerja? Terima kasih. Very good, luar biasa. Gimana caranya? Itu susah. Mengapa susah? Selama orang-orang yang sekarang ada di sekeliling kita, para senior-senior itu, dia tetap berpretensi, dia tetap berasumsi bahwa dia ini adalah yang paling ngerti, dia ini dewa. Makanya harusnya apa? Kita oke lah, agak terlambat sedikit, tapi it will start from you. Jadi lakukan itu. Sudahlah, kalau yang senior-senior nggak mau ikut, biar aja, itu kan hampir jatuh tempo loh mereka. Ya, usianya sudah tua-tua, sebentar lagi jatuh tempo juga, sudahlah gitu ya. Tetapi Anda yang ikut beginilah, mulailah. Satu, menciptakan apa? Kegiatan-kegiatan yang bersama tadi. Ya, kalau perlu secara nasional ini bikin beberapa modul kegiatan, satu basic life support multidisiplin, gitu ya. Penanganan pasien emergency multidisiplin, penanganan pasien dengan chronic diseases multidisiplin, penanganan pasien injury multidisiplin. Maka mau tidak mau orang akan sekarang ini terkasta-kasta. Karena apa? Si farmasis itu nggak confidence. Begitu sekarang, oke, kita bedside teaching ya, oke, bedside, farmasisnya silakan. Oke, ini Mbak, ini kasih fenitoid sama dosisnya berapa? Gimana caranya pakai? Gitu ya, bingung juga. Gitu. Padahal dia tidak harus memakai ilmu-ilmu kedokteran ini. Dia bisa berikan, dok, ini setengahnya sekian. Kalau ini dicampur dengan NaCl, itu mungkin nanti tidak terdistribusi di dalam jaringan. Ini mestinya pakai yang infus yang lain. Gitu. Terus ini tadi ada obat yang mestinya nanti kita pisah, nanti berikannya yang satu malam, yang satu pagi. Maka itu berjalan. Biasanya kan nggak confidence. Gimana membuat confidence? You start from now. Dulu sudah kan ini para apoteker, para farmasis itu sudah nggak confidence kalau dia mau join bicara begini. Apalagi nurse gitu ya. Aduh, gimana ya? Aku kan cuma merawat, aku nggak obat. Nah, maka itulah yang membuat kemudian. Jadi tolong ini sebagai profesional muda yang akan mementor apa? Ini kan mentoring nih. Maka start from now. Banyak ahli-ahli yang di belakang sana itu tanya mereka substansinya apa, modulnya apa, yang kita mulai dengan apa, konsep-konsep. Tapi kalau saya lebih cenderung dengan action, bukan yuk kita bikin modul bareng-bareng ya sekali. Tapi apa kegiatan yang membuat Anda bisa collaboratively work. Ya, saya kira itu. Ini jadi apa? Bikin modul-modul. Bukan modul-modul apa ya? Kegiatan-kegiatan yang kira-kira bisa multidisiplin, bisa kolaboratif work, gitu ya. Turun ke desa itu masalah kemarin gunung meletus, gitu kan. Tapi kan semuanya sudah, ini ada masalah respiratori, ada masalah trauma, ada masalah psikologis, ada masalah, maka ada pecahkan bersama-sama. Itulah collaborative action. Bahwa nanti akhirnya si dokter ini memahami, oh si nurse itu ternyata dia ilmunya banyak soal ini. Si dokter giginya juga bilang, oh itu si bidangnya ternyata dia. Akhirnya saling menghormati. Pada prinsipnya sampai sekarang ini, kenapa tidak terjadi intercollaboration, interprofessional collaboration? Karena tidak
ada respectfulness. Satu merasa bahwa dia yang paling memegang keputusan. Ya, jadi to be respected, you need to respect others. Itu paling penting. Ya, Anda nggak akan pernah dihormati orang yang lain, dihargai orang yang lain kalau Anda tidak menghargai mereka. Maka yang bisa dihargai itu adalah orang yang berilmu, orang yang menyatakan kebenaran, dan orang yang berbuat baik. Itu baru dihargai. Ya, oke, kira-kira itu sudah kan? Iya, terima kasih Prof. Terima kasih ya, sukses semuanya. Terima kasih.